Pernahkah kamu merasa seperti kamu tidak cukup? Padahal justru di saat kamu merasa tak terlihat, orang lain diam-diam memperhatikanmu lebih dalam. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di sudut ruangan, tidak berkata apa-apa. Orang lain berbicara, tertawa, memamerkan cerita dan pencapaian. Tapi entah kenapa, ada satu pasang mata yang terus mencuri pandang ke arahmu. Bukan karena kamu flamboyan, justru karena kamu tenang, diam, penuh. Dan disitulah kontradiksinya. Kita diajarkan bahwa untuk menjadi menarik, kita harus tampil, bicara, pamerkan sesuatu. Tapi justru kadang, daya tarikmu muncul saat kamu berhenti mencoba menarik perhatian. Bukankah aneh? Dunia mendorong kita untuk menjadi lebih pandai bicara, lebih menarik di media sosial, lebih ini, lebih itu. Tapi, mungkin, justru di saat kamu tidak berusaha jadi siapa-siapa, di sanalah kamu paling kuat. Apa artinya menjadi menarik? Tanpa kamu sadari, apa yang membuat seseorang diam-diam memikat, bahkan tanpa usaha sadar dari dirinya? Apakah daya tarik sejati bukan soal apa yang kamu tunjukkan, tapi apa yang kamu simpan? Saya pernah merasa seperti tak ada yang melihat saya. Tapi ternyata orang-orang melihat. Mereka hanya tak selalu bicara. Dan mereka tertarik bukan karena saya menonjol, tapi karena saya berbeda. Sekarang pertanyaannya, apa saja hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, yang justru membuatmu paling menarik? Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir. Tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Di video kali ini, kita akan bahas 5 hal, dan saya yakin, setidaknya salah satunya sudah ada dalam dirimu sekarang. Kamu hanya belum menyadarinya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Siap melihat dirimu dari sudut yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Pertama, ketika kamu nyaman dalam keheninganmu. Zeno dari Citium, pendiri Stoicisme, pernah berkata, diam adalah pelindung bagi kebijaksanaan. Kamu tidak sadar, tapi ketika kamu tidak merasa perlu mengisi setiap kekosongan dengan kata-kata, kamu memberi ruang bagi ketenangan untuk berbicara. Di tengah hiruk-pikuk suara yang saling berlomba, keheninganmu terasa seperti misteri yang menenangkan. Orang-orang penasaran, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak merasa perlu membuktikan diri? Ini bukan soal menjadi pendiam, tapi tentang tidak haus validasi. Dan paradoksnya, ketika kamu tidak mencoba untuk terlihat, justru disitulah kamu paling terlihat. Kedua, ketika kamu tahu nilaimu tanpa harus mengumumkannya. Ada kekuatan aneh dalam seseorang yang tahu nilai dirinya, tapi tidak merasa perlu memamerkannya. Nietzsche menyebutnya will to power, kehendak untuk berdaulat atas diri sendiri, bukan untuk menguasai orang lain. Orang seperti ini memancarkan rasa aman. Mereka tak terguncang oleh pujian maupun kritik. Dan ini sangat langka, karena kebanyakan dari kita belajar untuk membuktikan diri lewat pencapaian. Tapi kamu hanya menjalani hidupmu, dan diam-diam orang lain iri dengan ketenanganmu. Ketiga, ketika kamu mendengarkan dengan sepenuh jiwa. Di era ketika semua orang ingin bicara, sedikit sekali yang benar-benar mau mendengarkan. Dan kalau kamu termasuk orang yang bisa hadir, bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional, kamu sangat menarik. Marcus Aurelius pernah menulis, 2 telinga, 1 mulut, gunakan sesuai proporsinya. Saat kamu mendengarkan tanpa menyela, tanpa memotong, tanpa ingin merespons lebih dulu, kamu menjadi cermin bagi lawan bicaramu. Dan manusia, dalam hatinya yang paling dalam, selalu tertarik pada orang yang bisa membuat mereka merasa didengar. Keempat, ketika kamu setia pada prinsip di tengah tekanan. Kleantes pernah menulis bahwa
Karakter sejati manusia diuji saat angin bertiup kencang, dan orang-orang bisa merasakan siapa yang tetap teguh pada nilai-nilainya, meski semua orang menyuruhnya menyerah. Ketika kamu berkata tidak saat semua orang berkata iya demi keuntungan pribadi. Ketika kamu jujur padahal kebohongan lebih mudah. Ketika kamu memilih jalan yang benar, meski lebih sulit. Ini bukan tentang menjadi sok suci. Ini soal memiliki kompas batin. Dan ketika orang melihat kamu setia pada prinsipmu, tanpa berteriak soal moralitas, itu menciptakan respek yang dalam, bahkan tanpa kamu tahu. Kelima, ketika kamu bisa tertawa pada diri sendiri. Arthur Schopenhauer menganggap humor sebagai bentuk tertinggi dari intelektualitas. Dan kamu tahu apa yang jauh lebih memikat daripada orang yang serius ingin dianggap hebat? Orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri tanpa kehilangan harga dirinya. Ketika kamu tidak terlalu sibuk menjaga citra, kamu tampak manusiawi. Dan manusiawi sama dengan bisa dihubungi, bisa disukai. Orang yang bisa tertawa pada kegagalannya, kebodohannya, dan bahkan absurditas hidup adalah orang yang telah menaklukkan egonya. Dan kamu tahu siapa yang paling sulit dikalahkan. Orang yang tidak takut kelihatan gagal, karena mereka sudah berdamai dengan bayangannya sendiri. Setiap poin ini bukan cuma perilaku, ini energi, aura. Kamu mungkin tidak melihatnya di cermin, tapi orang lain melihatnya dalam getaran kecil, dalam cara kamu menatap, berjalan, memilih diam, atau tersenyum, dan menariknya. Semua ini bukan hal yang bisa kamu palsukan. Ia hanya muncul saat kamu jujur pada dirimu sendiri. Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang-orang yang paling menarik justru tidak sadar bahwa mereka menarik? Karena daya tarik sejati bukan sesuatu yang dibuat, tapi sesuatu yang ditemukan di kedalaman dirimu sendiri. Ia muncul saat kamu berhenti mencoba menjadi versi palsu dari dirimu. Ia muncul saat kamu memilih diam, ketika dunia memaksamu bicara. Ia muncul saat kamu menolak mengikuti arus, karena kamu tahu kemana harus melangkah. Dan ironisnya, semakin kamu mengejar perhatian, semakin ia menjauh. Tapi saat kamu kembali ke dirimu sendiri, tulus, tenang, setia pada prinsipmu, justru saat itu kamu bersinar paling terang. Meski tanpa lampu sorot, kamu bukan menarik karena kamu ingin terlihat. Kamu menarik karena kamu hadir, sadar, dan tak terguncang. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang berisik. Dunia butuh lebih banyak orang yang penuh. Sekarang, lihat dirimu sebentar. Dari kelima hal tadi, yang mana diam-diam sudah hidup dalam dirimu? Atau mungkin mana yang sedang kamu perjuangkan? Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu cerita versimu. Dan kalau kamu merasa video ini menampar kesadaranmu sedikit, tonton video berikutnya di layar. Karena kamu belum selesai memahami betapa kuat dan menariknya dirimu yang sebenarnya, keheninganmu bisa mengguncang dunia. Asal kamu tahu cara memilikinya. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo bergabung bersama kami di Ruang Pemikir. Tempat untuk kamu yang ingin tumbuh, satu langkah kecil tiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.